pasti sudah klik video ini, tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis, gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys. Selamat menonton, enjoy! Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama gua MC Jojo dalam program Miskom, mencari isi dan sejarah komunitas paguyuban, perkumpulan individu, wadah dan yang memberikan informasi, motivasi dan juga inspirasi. Dan alhamdulillah pada subuh hari ini, biasanya kan malam ya, ini subuh. Subuh hari ini kita kembali menjadi tamu. Biasa kita mengundang bintang tamu, sekarang kita menjadi tamu kembali di sekretariatnya RBMC. Ini sekret ya? Jatuhnya sekret. Ya, sekretariat RBMC. Bisa kita lihat di belakang. R15 Bandung Motorcycle Club. Banyak yang bertanya-tanya nih tentang dunia R15 ya, kawan-kawan bikers kita. Karena perdana juga nih podcast kita di dunia R15 untuk hariannya. Ya, mudah-mudahan di sini banyak pelajaran dan informasi buat teman-teman bikers. Mungkin bikers lain tahu itu pengendara atau komunitas motor kecil seperti Merti, dan nanti kita masuk lagi ke ranah yang lebih besar, kan nggak menutup kemungkinan. Dan kali ini kita ada kesempatan untuk ngobrol langsung nih sama RBMC, kebetulan R15 nih ya. Ya. Kang, bisa perkenalan dulu, namanya Abang siapa nih? Ya, saya Feby Dwi Nugraha, registrasi 158, sedang menjabat sebagai El Presidente 15 Bandung MC. Itu regis atau nomor apa? NRA. NRA Ya. 158 158. 158 berarti ada 153-nya? Ada. Nanti kita kupas. Yang sebelahnya? Saya Asa dari Rookie, jabatan sebagai Rookie, nomor penang 300 kan? 300? Iya, pas banget 300. Gini aja, dari awalnya nomor NRA 300, 158. Berarti di belakang orang-orang ini ada 299 orang lagi berarti? Ada. Bahkan lebih ya? Lebih. Tadi abang siapa namanya? Asa. Asa, kita manggilnya Asa ya. Kita Asa terus, biar tajam. Bang El, kita pengen ngulik sedikit sejarah tentang RBMC ini. Boleh tahu nggak sih sejarah terbentuknya RBMC ini? R15 Bandung MC terbentuk di 1 Mei 2014. Kebetulan terbentuknya sebelum unitnya ada. Lalu gimana ceritanya? Unitnya belum ada tapi udah terbentuk? Iklannya udah ada. Oh, iklannya dulu. Iklannya dulu. Jadi Pas- inden. Oh. Inden. Jadi kebetulan salah satu pendiri kami itu 004 kami itu memiliki unit R15 pertama se-Jawa Barat. Se-Jawa Barat? Ya, awalnya. Tapi terbentuknya itu dari situs dulu. Kayak situs Kaskus dulu kan. Kaskus, perkumpulan-perkumpulan ya. Mungkin berpikir ya, para pendiri itu daripada ya gabung dengan salah satu media sosial mungkin ya, Kaskus apa sih? Itu. Ya, iya. Itulah bikin sendiri. Tapi sejak terbentuk awalnya dari semua pendiri itu semuanya inden dulu. Itu untuk tunggangannya inden Dulu. Jadi pertama kopdarnya R15 Bandung itu tidak menggunakan unit R15. Tapi bannernya sudah R15. Baru modal iklan? Sudah inden. Udah inden. Iya. Tapi yang orang lain tahu kan hanya iklan dulu. Ya. Iya kan? Gitu kan. Jadi modal iklan doang. Ya. Terus Ya, terbentuklah R15 Bandung dari awalnya inden.
Dari mungkin lama kalian nunggu ya. Jadi kan mungkin di inden tuh, jadi kita ngumpul tuh, Iya. ketemunya di forum itu, Mm-mm. ngumpul lah, bertemu kan. Ya membuatlah R15 Bandung. Inden motor itu berapa lama? Aduh, waktu itu bisa sampai nah, kalau yang saya tahu 004 itu dapatnya 2 mingguan. 2 2 mingguan. minggu. Dia cari motornya pun tidak dapat di Bandung, malah dapatnya di Cirebon kalau nggak salah. Gila. Jadi dari salah satu dealer di Yamaha, ya mencarilah kemauannya si 004 ini kan, Mang Aang. Bang Aang. Ya ada Mang Aang 004-nya R15 Bandung. Dapatnya di Cirebon kalau nggak salah sih. Dapat di Cirebon. Ya unit pertama yang menggunakan R15 ya Mang Aang. Bang Aang untuk di Jawa Barat. Jawa Barat. Jawa Barat. Itu sudah terdata di Yamaha-nya sendiri. Dan untuk pas waktu saat berdirinya itu ada berapa orang? 8 loh. 8 orang. Sebetulnya belum 8 sih sebenarnya. Ada beberapa lah mungkin ya. Karena kan sejarah pendiri mungkin saya juga harus ke pendirinya. Iya, Takutnya saya betul. juga salah. Betul. Tapi awalnya tidak 8. Awalnya tidak 8. Sakingnya mungkin animonya kali ya banyak. Ya yang disahkannya 8. Nanti juga ada pembangun di kita. Pembangunnya ada 15. Pembangun. Pendiri dan pembangun Ya. beda orang atau ada Beda orang. beda orang? Pendirinya aja udah 15 tambah 8. Pendiri 8, Pendiri 8, pembangun Pembangun itu 15. 15. Udah 23 orang. 23 orang. Kalau untuk komunitas lain mungkin 23 orangnya 23, kadang-kadang 2, kadang-kadang 3. Kalau yang lain ya. Kopdar 56, kadang 5, kadang 6. bisa. Dan itu setelah didirikan ini RBMC kan semua inden nih. Yap. Ya kan? Semua membernya atau anggotanya itu belum semuanya memakai R15. unit kan, unit R15. Nah, itu sudah berjalan berapa lama baru semuanya bisa pakai unit? Waduh, itu saya kurang tahu sih berapa lamanya ya. Tapi yang jelas sih, ya di awalnya pun tidak menggunakan R15. Ya seiring berjalannya waktu itu nggak sampai setahun sih. Oh, nggak sampai 1 tahun. Ya semua udah sekitaran 1 bulan 2 bulan itu udah semua. semua menggunakan R15. Berarti 8 orang ini pendiri dan 15 orang ini pembangun itu sudah ada sejak awal. Sudah. Berarti Pembangun itu adanya ketika deklarasi kami di Jakarta. Jadi deklarasi R15 Bandung ini tidak di Bandung, di Jakarta. di Jakarta. Pengesahannya di Monas. Jadi terpilihnya si pembangun ini atas dasar member yang bukan pendiri ini touring 5 kota, dibagi serentak, nanti finishnya di Monas untuk deklarasi. Itulah terbentuknya si pembangun. Dan pembangun itu kriterianya dari yang tadi 5, touring 5 kota, dan kontribusi yang dipakai seumur hidup. Seumur hidupnya R15 Bandung ya berarti kan kayak website, Ya. terus gagasan-gagasan yang terpakai, ADRT. Ya. Nah, itu bagian dari pembangun. Makanya pembangun ini tidak bisa bertambah. Jadi 15. Udah 15. Tidak Seumur bisa hidup. berkurang. Sama seperti pendiri tidak Pendiri. bisa bertambah, tidak bisa 8 berkurang. orang seumur hidup. Ya. Karena kan bukan jabatan ya. Itu hanya kalau pembangun itu lebih ke reward dari organisasi. Dan kalau boleh tahu itu dideklarasikannya pada tahun berapa dan bulan apa, tanggal berapa? Deklarasi kami sih lebih, kok nggak salah 15 ya. 15 itu kenapa kami mendeklarasikan di Monas, karena ya kami Pusatnya. bukan, kami itu jadi statement mungkin bisa dibilang ya, Iya. kami itu bukan bagian dari klub Indonesia, karena kebetulan klub Indonesia ini berdiri setelah kami berdiri. Independen. Ya, jadi kami mungkin pada saat itu satu-satunya yang independen, tidak dinaungi oleh klub Indonesia, R15 klub Indonesia. Dia mendeklarasikan diri kalau kami itu bukan klub Indonesia gitu. Ya.
Berarti salah satu-satunya. Pada saat itu kami satu-satunya yang independen. Berarti sampai saat ini sudah berjalan kurang lebih 8 tahun. 8 tahun. Dengan pendiri 8 orang, pembangun 15 orang. 8 tahun ini berjalan sudah berapa member nih? Kalau kita tadi dengar Bang Asa ini member ke apa? NRI 300. Terakhir berapa kemarin? 303. 303 berarti. Itu belum termasuk dengan prospek, dengan ribbon, dengan calon live member. Jadi itu memang yang terdata di registrasi yang sudah memiliki NRA. Kan kalau prospek belum punya. Iya, betul. Dan itu yang 303 itu sudah terregistrasi di udah resmi lah ya? sudah. Cangnya masih ada calon anggota? Calon anggota di kisaran 30-an. 303. Kalau 30-nya semua lulus berarti 333. Ya, 333. Kalau nah untuk syaratnya pengen jadi keluarga dari bagian akang-akang nih gimana nih? Dari RBMC ini. Ya harus punya unit AG15. Ya, itu udah pasti. Iya. Itu udah pasti. Memiliki unit AG15. Yang kedua registrasi. Kalau udah registrasi ya tinggal yang saya pasti tanyakan ke member dan saya pasti bilang ke komander di klub saya. Registrasi itu nomor 2, yang penting nyamannya ada dulu. Kalau udah nyaman ya silakan beregistrasi di organisasi. Dan di masa dia menyalonkan menjadi anggota itu ada masanya nggak sih? Berapa lama? Ada durasinya nggak sih? Durasinya biasanya per 4 bulan gitu kita tuh melaksanakan pelantikan. Inisiasi lah. Nah, biasanya dari situ kita baru milih. Jadi pelantikan di AG15 Bandung itu tidak formalitas. Jadinya Benar. ya kalau nggak lulus aja udah. Nggak lulus itu jadi dari persyaratan untuk menjadi member kan jadi ada tahapan-tahapannya nih. Prospek dulu, ya ini rookie, ketika beres jadi rookie, setelah rookie nanti bolong, ribbon atas bawah, baru terakhir sidang terakhirnya live member full semua tengah. Nah itu ada step-stepnya, beda-beda. Lumayan lama juga prosesnya. Nah kalau step pertama nggak lulus itu di reset ulang, balik lagi ke awal. Remedial coy. Nah itu yang ya mungkin kalau kata teman-teman berat, tapi menurut saya itu adalah inilah Pembuktian. lebih ke ini Seriusan. ya, selain dari keseriusan ya balik lagi kan kita di sini carinya persaudaraan dan kekeluargaan. Emang iya sih, kita kalau mau masuk sebuah organisasi dengan adanya seperti itu, suatu saat kita ingin meninggalkan organisasi tersebut, kita akan mikir 10 kali dulu. Kita masuknya aja susah, masa kita mau keluar begitu aja kan gitu? Bener nggak? Bang Hasan nih berarti belum lama kan? Udah berapa lama? Oh, sebut lama udah agak lama sih, Ya, cuman 3 tahun lah. 3 tahunan, itu di NRA 303. Kalau untuk saya dapat Bandung tuh masih baru-baru tahun kemarin. Jadi prospek kita tuh 3 bulan itu hanya 4 bulan itu hanya yang dikeluarkan oleh organisasi kan per 4 bulan. Tapi prospek itu bisa ada yang 6 bulan, ada yang setahun. Dan paling lama? Paling selama ada yang 3 tahun juga belum. Di sini ada yang 3 tahun yang belum. 3 tahun lebih. Yang membuat lama tuh apa sih sebenarnya? Persyaratan yang belum Diselesaikan. Ada. Tapi balik lagi ya tetap aja kan. Kalau mau rookie kayak mau prospek mau ribbon kan tetap aja bagian dari keluarga kami tetap. Dan Bang Asa ini sebelum masuk di RBMC ini merasakan seperti apa nih prosesnya? Untuk prosesnya bakal kerasa sendiri ketika udah agak lama sih. Tapi kalau udah bentar-bentar paling kayaknya nyaman nih, harus dinyamanin dulu aja, nikmatin aja ketika udah siap baru. Oh, tujuan lebih ke situ mungkin ya, lebih ingin melihat transparansi dia terhadap RBMC ini nyaman gak sih. Iya. Gitu kan. Kalau emang lu nyaman lu pasti nyelesain ini semua kan gitu kan. 303 gimana sih caranya itu bisa semuanya ini semuanya aktif? Enggak. Jadi kopdar itu minggu ini bisa beda mukanya dengan minggu depan. Dan untuk jadwal kopdar itu Jadwal kopdar
Apakah ada wajib minggu pertama? Nah, kalau mau lihat penuhnya itu pasti di Kopdar wajib awal bulan. Itu hampir Untuk semua penuh. mungkin ya? Ya, 70% aja lah. 70% ya. Bisa Selebihnya 100%. mungkin ada acara apa Ya, keluarga karena ya. kan memang kerjaan. keaktifan member itu setelah berkeluarga memang kita tidak paksakan ya. Ya. Jadi yang kita fokuskan ketika yang sudah berkeluarga itu ya setidaknya di Kopdar wajib itu ada. Nah, teman-teman yang belum berkeluarga ya mereka akan fokusnya di minggu kedua, 3, 4. Berarti RBMC ini bisa dibilang apa ya? Klub R15 pertama bisa? Karena dari unitnya aja inden untuk Ya. di Jawa Barat ya. Bisa dibilang kami pertama di seluruh Indonesia. Di seluruh Indonesia bukan di Jawa Barat lagi. Ya, karena klub Indonesianya pun berdiri duluan kita kan? Dan dia mengakui. Ya. Dan sudah disepakati klub Indonesia tidak akan membuka chapter di Bandung. Dan tidak pernah ada kontras sampai saat ini. Ya, pernah tapi ya tidak berlarut-larut lah. Karena mungkin perbedaan Seni lah kebijakan ya. ya. Seni ya. Dinamika organisasi. Asik. Bahasanya bahasa Diplomatis sekali ya. bahasa wawan belok gitu. Dinamika. 8 tahun berdiri. Hal apa yang paling berkesan Erwin yang pernah Bang El rasakan? Hal yang saya rasakan sih ya untuk prospek dan member di angkatan saya. Di angkatan saya itu dalam artian yang dilantik di angkatan saya itu jangan sampai merasakan apa yang saya rasakan. Karena Saya cuma punya kebanggaan pada saat itu, mungkin karena pergerakan ya, karena kan perbedaan pergerakan dari quantity ke motorcycle club adalah kalau di quantity mungkin lebih terfokus ke mencari member, mempermudah lah ya. mempermudah. Tapi jujur saya ketika masuk R15 Bandung saya melewati pelantikan juga. Ada beberapa tahapan pelantikan yang bisa dibilang sekarang saya lakukan juga. Mungkin lebih berat mungkin di angkatan saya. Tapi karena prosesnya adalah mencari kualitas bukan kuantiti lagi. Kesannya ya saya bisa membentuk satu-satunya R15 yang menerapkan motorcycle club. Berarti orang-orang yang bertahan di RBMC ini boleh dikatakan orang-orang yang sudah benar-benar jadi ya. Ya, makanya kita tidak pernah mempermasalahkan registrasi. Dari sisi mental semua, dari sisi Kesiapan. apa aja ya, Ya. sosial juga mungkin terhadap bikers lain. Dia bisa menyikapinya beda mungkin dari bikers yang apa ya, memikirkan kuantiti doang kan. Ya. Kalau ini yang kan, penting kopdar penuh. nah kan terkadang itu yang penting banyak gitu ya. Saya nggak pernah minta kopdaran penuh, tapi kalau nyerang harus penuh. Setuju. Wah, Edi gimana Wah, Edi? Bener. Aduh. Orang-orang underground semua ini. Ya, semua dari tahap pembelajaran lah. Saya juga banyak belajar dari teman-teman MC ya. Sebelum saya menerapkan MC di RBMC pun, dari 15 Bandung MC ini pun saya banyak belajar juga sama teman-teman di yang lebih dulu menerapkan MC. Satunya ada kuda besi MC juga saya belajar sama teman kuda besi. Nah, kuda besi sampai belajar minum juga kan. Jawa. Apa? Arak yang bohong kan? Bukan susu. Kayaknya banyak lah. Ya dari segi pembelajaran, persaudaraannya kayak gimana sih? Kalau MC itu kan lebih ke saya tidak no offense untuk komunitas ya. Ya. Perbedaan MC dengan komunitas adalah ya kalau MC ini ya persaudaraan dan kekeluarganya lebih kuat. Karena Jadi dia- motor itu adalah media saja, Media saja. hanya jembatan saja. Karena dia mau masuk ke keluarga dia sendiri pun harus berjuang, Ya. ya kan? Apalagi mau masuk ke keluarga orang gitu untuk Setidaknya kalau putus rantai kan nggak mungkin telepon mamah di rumah. Tinggal posisi berangkat. skater tuh. Zeus lagi. Zeus lagi. Aduh. Ada komunitas slotting nggak sih di sini? Ada.
Harus tambah petir lu. Makanya kan ini momennya pas hujan kan. Oh iya benar. Maksuin ya. Oh, maksudnya kabarin udunan jangan lupa. Emang kita kalau masuk ke dunia MC ini gimana ya? Mungkin untuk bikers lain atau komunitas lain belum sampai mungkin pemikirannya atau belum siap mental. Ya mungkin belum banyak mainnya ini. Belum banyak mainnya, kurang jauh, Kurang subuh, kurang pagi, kopinya kurang pahit. Keras ya. Ya Emang MC itu mengajarkan bahwa di jalanan itu keras. Bener gak? iya bisa, tapi memang ketika memang terasa banget ketika saya dulu berada di kepemimpinan atau lingkup yang memang quantity. Ya ketika sudah waktunya untuk menerapkan MC ya saya kan harus belajar ke saudara-saudara saya yang lebih Iya. dulu ya. Betul. Memang terasanya keras juga. Perbedaannya kayak gini aja analoginya. Saya main ke salah satu klub yang custom. Touring saya sama nih, sama-sama Bali. Ya. Tapi momen yang diambil, yang dapat custom bukan saya. Karena custom itu momennya adalah berhentinya, belum benerin apanya gitu kan. Trouble-nya momennya dapat lah, belum dari sana sininya kan ngebantu. Turun setengah mesin pernah nggak sih El? Waduh Pak, gimana itu turun setengah mesin? Motor injeksi, tinggal gas, udah. Mati gimana? Bengkel 24 jam, beres. Oh nggak ada momennya dong di perjalanan. Iya betul. Makanya saya selalu menerapkan walaupun motor saya injection, saya selalu bilang ke teman-teman kita itu penikmat perjalanan bukan penikmat kecepatan. Nggak harus ngebut. Nggak harus ngebut, ngapain? Biar kelihatan yang di punggung apa. Informasi Udah ilmu. panjang 80 member, kalau cepet, wah ribet. Nggak kelihatan ini pun. Nggak kelihatan, senternya macet. Oh 15 Bandung. Macet dikit. Tapi jangan disengajain, nggak Nggak macet disengaja. dilama-lamain. Biasanya ya yang bikin macet tuh yang cepat disusul, nyusul lagi. Oh itu. Jawa Tengahan itu yang warna merah. Bang El, ini kita selama pandemi ini gimana kabar RBMC? Kurang lebih 2 tahun ya? 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun bisa dibilang agenda memang kusut ya. Iya. Kusut, tapi yang saya bilang ke kepengurusan sih biarkan member libur 2 tahun, tapi kita sebagai kepengurusan nggak bisa libur. Kalau harus pakai APD aja. Setidaknya kita tetap mengkonsep selama 2 tahun pandemi ini kan kayak gimana. Pas longgar langsung berangkat. Ketika pandemi saya ke Bromo menghadiri musyawarah besarnya klub Indonesia juga. Tetap aja ada agenda. Terus saya juga datang ke musyawarah regional, pemilihan regional klub Indonesia. Dan anggota semua libur, Anggota kalau yang mau ikut, tapi nggak memaksakan. tapi kita nggak pernah bilang kita libur. Di sini kan patroli terus nih, Iya. gelap. Tapi ada di dalamnya. Sampai nyumput. Selama pandemi. Gimana aja lah. Ya akal-akalan aja. Iya. Yang penting bisa ngumpul ya. Yang penting bisa ngumpul. Dan kepengurusan sih memang saya menitik beratkannya ya kita nggak bisa kayak member. Kalau kita udah kayak member ya berarti kita dapat titik jenuhnya organisasi. Kalau member ya nggak masalah jenuhnya member mungkin. Iya. Tapi kalau udah kena jenuhnya organisasi udah bahaya. Begitu pandemi beres, bingung mau ngapain. Udah habit kena. Iya. Habitnya udah biasa di rumah. Kasihkan tidur. Ya. Tapi setidaknya kepengurusan bisa mengkonsep-konsepkan. Oh longgang nih, Ngambil momen. jalan. Nah, Berarti selama pandemi kemarin RBMC masih tetap berjalan. Alhamdulillahnya kita kegiatan masih ada. Masih ada. Ya memang tidak sepadat, Ya. tidak seperti pandemi ya. Dan kita mengharapkan pandemi berakhir ya. Kan tapi udah dilonggarkan. Iya dilonggarkan tapi belum berakhir. Ya memang belum berakhir sih. Longgar doang. Longgar doang. Pokoknya tidak memakai masker nggak masalah kan sekarang.
Tapi menurut Bang El dan Bang Hasan nih, setelah pandemi ini di dunia bikers NKRI ya khususnya, kita mencakup semua nih. Pendapat akang-akang aja nih. Dunia bikers ini akan semakin sepi atau malah semakin ramai setelah pandemi ini? Tergantung dari kepengurusannya juga sih. Tapi harapan saya sih ya semakin ramai. Karena baik lagi 2 tahun ya kegiatan kusut, ya setidaknya ada semangat di setelah pandemi ini kan. Tuh Bang Asa gimana pendapatnya? Hampir sama kayak pandemi kan semangatnya terpendam itu kan. Iya. Nahan, Tapi rasa kangen masih ada, Wah, pasti ada ya gitu. kan. Dan harapannya ke depan bakal lebih ramai lagi. Pasti harus itu. Harus. Bahkan di pandemi ini banyak bermunculan ya generasi-generasi baru di bikers. Nah, Karena dia boring atau nggak ada kegiatan, akhirnya dia modif-modif motor segala macam gitu kan. Ikut-ikut. Kalau dulu sih kita bisa kopdar, tapi kalau pas pandemi itu lebih ke kopsan mungkin ya. Kopsan ya. Kopsan kan ya. Nah di situ kan kalau kopsan kita bisa ngajak temen. Dan teman yang di luar bikers pun akhirnya tahu bikers. Dan tiba-tiba bikin. Kok jadi curhat? Ya memang gitu. Nggak ada kejadian. Tiba-tiba bikin. Pas dapat masalah ngilang. Yang disalahin klub yang sama variannya. Itu yang bahaya sebenarnya. Pernah ngerasain? Pernah dinamika. Dinamika lagi. Setidaknya prospek ada kegiatan. Yo. Tatip ada kegiatan. Tapi prospek itu bukan jadi ajang suatu pembalasan. Bukan, saya nggak mau itu sih. Setidaknya Takutnya. prospek harus lebih kuat daripada pendahulu-pendahulu kita di 15 Bandung. Ya harapan saya seperti itu. Dan mengubah mindset calon anggota itu bahwasannya prospek ini bukan untuk menyiksa atau gimana, itu caranya seperti apa? Ya sebelum ke sana sih kita harus tahu dulu yang registrasi di R15 Bandung itu atau di R15 itu ngapain. Karena mayoritas yang registrasi di sini yang mau gabung ke sini adalah orang yang pengen gaya-gayaan. Karena R15 itu motor gaya. Mindset yang kita ubah adalah komandan itu langsung bisa masuk ke dalam kekeluargaannya. Ngasih tahu perbedaan MC dengan komunitas seperti apa. Dan setelah dia tahu perbedaannya, banyakan yang mundur atau yang maju? Banyak kan yang maju. Malah lebih semangat. Karena di dalam R15 Bandung itu ada fasilitas. Seperti Touring luar kota kan ada cek humas. Pemantauan dari humas di nasional. Jadi kita juga ngeling juga kan ke seluruh humas di Nusantara lah bisa dibilang ya. Terus dari segi motor aman. Berarti untuk kita touring menjelajah Indonesia, insya Allah aman ya? Insya Allah Pantau semua CCTV. aman lah. Itu kan salah satu fasilitas dari organisasi. Terus juga nanti ada di KTA kami itu langsung ke asuransi. Dan asuransinya tidak hanya bisa dipakai oleh member saja, tapi bisa dipakai untuk bagian dari membernya. Anaknya bisa, istrinya bisa. Karena itu bagian. Sudah berlaku. Sedang pendataan. Mudah-mudahan lancar lah di Gimana nggak tahun ini. 303? Semua difasilitasi kan? Ya bagian dari kenyamanan member lah. Baik lagi ke kalau emang pengen berkeluarga ya samakan kami dengan keluarga kalian di rumah. Tapi beda prioritas ya. Ya skala prioritas itu ketika tidak berbarengan. Ya. Makanya kan banyak yang selalu bilang, saya selalu bilang ke member saya skala prioritas organisasi ini di sini itu keluarga dan pekerjaan. Ketiganya nggak ada. Organisasinya disimpan ketiga enggak, di kesatu. Keluarga, pekerjaan. Awal masuk ke sini apa? Mencari persaudaraan kekeluargaan. Keluarga kan? Iya. Ya berarti skala prioritas pertama dong. Makanya kami tidak menganut skala prioritas ketiga. Keluarga udah pekerjaan. Jarang maksudnya bikers yang sampai ke situ mikirnya. Tapi Rata- banyak sebenarnya. Iya, tapi kan Ya kami juga belajar dari senior-senior lah. iya semua juga pasti belajar, Iya. pengen belajar. Tapi
dari sini pun kita belajar. Dari pembicaraan kita belajar. Mungkin banyak teman-teman bikers di luar sana yang nggak tahu kan, dengan statement seperti ini kan, ternyata nggak ada nomor 3 itu kan Di RBMC di sebenarnya. RBMC. Ya kalau yang lain pakai. Tapi nggak kalau yang lain pakai nggak masalah. Tapi kalau di RBMC dia masuk kami tidak. masuk logika, maksudnya kita ngobrol tadi masuk gitu kan. Jadi mau dipakai terserah, kalau nggak dipakai balik lagi Ya. ke masing-masing kan. Aduh. Haus. Haus. Beda soalnya warnanya. Tadi agak gelap di sana warnanya. Pemanasannya di belakang. Di sini kan udah lighting udah panas. Tapi kegiatan kedepannya ada nih RBM Kegiatan yang yang dekat-dekat ini. ada Kan udah mulai di longgarkan nih. ya, mandatory ride nanti di 2 sampai 3 kebetulan ini juga yang nyiapin karena setiap agenda organisasi yang menyiapkan itu adalah calon rebound. Jadi kepanitiaannya kita kasih untuk teman-teman di rebound, calon rebound. Biar merasakan. Sudah setidaknya pandai membuat LAB seperti apa. Jadi kalau pandai udah lebih dari pinter dong. Iya. Karena kan pintar ada pura-pura, kalau pandai nggak ada pura-pura. Pura-pura pintar ada, tapi Ada. nggak ada pura-pura pandai. Bener. Pura-pura ninja ada. Ada. Pura-pura dalam tempurung gitu. Burung. Mudah-mudahan acara nanti berjalan lancar. Dan goal kami itu membuat family day yang diwajibkannya bukan tempat yang luas, bukan tempat yang mewah, tapi yang saya wajibkan ke teman-teman panitia adalah ada wahana bermain anak. Nanti di Anif 8, sebenarnya Anif 8 kan udah kemarin ya, Ya. tapi itu seremonialnya aja. Nah, nanti di acaranya itu kita rencananya internal, yang diwajibkan harus ada wahana bermain anak. Lebih ke family gathering. Family day, ya. Jadi tujuannya biar anak member itu saling kenal dengan anak yang member lainnya. Dan istri. Yap, betul. Tapi nggak saling tukeran istri kan? Ya. Enggak. Bahaya itu ya. Bahaya. Tapi istrinya biasa tukeran nomor HP dari istri yang lainnya. Oh, iya nomor HP. Saling pemantau. Oh, saling mantau. Emang terkadang kita ngejual nama teman. Benar, gue lagi di rumah sini nih, kan? Padahal enggak, dua-duanya Bohong. keluar. Ya, itu. Nih, Bang El bilang lagi di rumah Bang Asa, ya kan? Bang Asa lagi bilang di rumah Bang El. Aman dong? Aman. Padahal orangnya nggak ada di rumah masing-masing. Tapi saya belum berkeluarga. Belum, ya. Tapi saya sudah berpikir ke arah sana. Ya, membuat family day. Oh, kirain mau berpikir. Goalnya adalah ya itu kan, Ah, anak yang ini saling kenal. Padahal udah punya anak belum. Jadi nanti family day saya mau bawa siapa? Saya nggak bawa anak, masuk anak orang. Yang di Sepiting? Oh, nggak pernah papa-papa itu. Mungkin yang di tisu yang pernah dibuang? Oh, enggak. Enggak. Mainnya aman, coy. Panti banyak. Panti ya. Santai. Vitalitas mainnya. Panti banyak. Baik kan saya suka pegel. Iya, benar. Angin lagi masuk angin ya kan. Kalau keluar kan itu fasilitas biasanya. Dibekam ya. Iya. Bekam. Bekam bekap ya. Pegang nambah. Gitu. Ini ajaran siapa sih? Ini belajar juga nih sama yang terdahulu berarti. Kata anak-anak. Oh, kirain belajar sama yang terdahulu. Kalau presiden ke tempat gitu kan pengawalnya 4, bahaya nanti kan. Aduh. Tapi emang gak dipungkiri ya kalau bikers itu di dunia malam kalau kita nggak bisa jaga diri. Kalau saya bisa. Bisa. Tergantung jabatannya dulu kok. Kan ada beban jabatan. Beban Kita moral. nggak bisa masuk kemana-mana. Kan bisa nyiluman. Ya tetap ada protapnya kan. Saya kanip aja harus ada minimal 3 tatip saya yang ikut. Ya nggak boleh sendiri lah. Kalau welcome drink kan, Iya. sekiranya saya bisa lempar ke tatip. Nggak sanggup. Nggak sanggup. Ada navigator juga ya. Ya itu kan bagian dari MC. Saya belajar juga kan. Kalau ternyata di MC juga ada itu. Masuk akal juga. Ya ketika pemimpinnya tumbang, siapa yang akan mimpin nantinya? Makanya harus ada pengawalan. Sebenarnya kita sebelum keluar rumah kita harus punya strategi. Saya pun mudik ketika pakai kalar diantar sama 2 tatip balik lagi. Pernah waktu itu, pernah pakai motor kan mudik. Kan kebetulan Cirebon saya. Ya ada tatip yang ikut 2.
sama ekstratif kebetulan ada. Nganter sampai kampung, balik lagi. Balik lagi. Pakai kalah Pak. Kurang kerja enggak sih sebenarnya? Itu bagian dari keluarga. Bagian dari keluarga. Perasaan keluarga nggak gitu-gitu amat. Ya beda. Beda. Tergantikan. Daripada katanya putus manggil kakaknya aja yang di luar. Emang berarti bener ya statement terkadang keluarga seperti orang lain dan orang lain seperti keluarga. Iya. Merasakan juga berarti ya. Saya merasakan itu. Makanya 5 tahun jadi presiden kan? 5 tahun coy jadi presiden. Seharusnya 2 tahun saya ditatip dulu awal. Saya masuk organisasi ini awal jadi koordinator wilayah di Komendag dulu. Kebetulan pegang wilayah selatan 2 tahun. Beres jadi tatip 2 tahun, 5 tahun jadi presiden. Jadi kangen pengen jadi member. Banyak kan memang saya jadi member aja lah. Tapi Pengen saya juga. dengar gosip ketik yang ke 6 tahun nggak bakal diganti. Enggak, saya nggak mau. Jadi nanti saya akan serangan fajar, Serangan fajar. yang di dalamnya bukan untuk memilih saya tapi jangan milih saya. Gocap. 5 tahun menjabat ya. Udah punya tanah di mana-mana berarti ya. Wah, mobil udah lunas. Mobil udah lunas. Ada yang bilang udah aja seumur hidup. MC ada kok yang seumur hidup. Ya udah pindah ke MC yang itu aja gitu. Jadi selama 5 tahun ini jabat ada yang ada nggak sih merasa gue masih kurang Ya, pasti ada. dari sisi apa? Saya belum nikah. Itu kan kekurangan. Belum kan? Ya, masalah gue nanya tentang RBMC. Kan belum, tadi nggak bilang MC. Ada nggak kekurangan? Ya temen gue belum pernah nikah juga ngerasa kurang. Belum jadi presiden 5 tahun kan? Oh iya benar. Cobain dulu. Tahun depan insya Allah nikah sayang. Oke. Jadi presiden lagi. Aduh ditunda dulu ya. Tahun depan. Belum ngerasain jadi presiden 5 tahun. Ya kekurangannya itulah. Salah satunya itu. Kalau dari segi organisasinya mungkin ya goalsnya adalah pure R15 Bandung itu tidak benar-benar tidak mengenal unit. Terus jangka panjangnya yang kita pikirkan setelah discontinue-nya R15 kita mau ngapain? Konsep udah ada, tapi ya saya kan nggak mungkin selamanya jadi presiden Ya, kan. betul. Nah itu PR-nya sih ya presiden selanjutnya apakah bisa? Sudah ada kandidat. Banyak kandidat saya. Jadi saya kepilih 5 tahun itu bukan karena nggak ada ya. Ternyata banyak. Banyak ada lah. Karena ada 300. Banyak. 303. Banyak kandidat yang maunya nggak ada. Hasil voting atau gimana sih? Voting gitu. Voting. Ada pemilunya. Jadi nanti ada KPU-nya juga. Ya. Iya nggak kalah suara. Kalah kuat. Alah gua. Kuat serangan. Enggak. Ya ada lah. Ya mungkin masih percaya dengan saya. Kali punya dukun Kalimantan gitu. Banten. Banten lah. Bedok mana bedok? Bedok. Itulah. Soalnya clubhouse juga kita sedang merencanakan adanya clubhouse. Karena ini sekretariat lah. Walaupun kita nanti punya clubhouse juga, ini tetap menjadi titik kumpul kita, finish kita setelah kopdar. Jadi diwajibkan agenda kopdar selesai itu setelah sampai sekretariat ini. Kalau nggak nyampe sini berarti bukan kopdar. Teratur ya. Ya belajar untuk taat administratif. Tapi hebatnya orang-orang itu tahan gitu. Ya kalau nonton ya mikir nantinya, oh iya bego juga, yang nggak juga gitu kan. Balik lagi kan. Jadi statement tadi itu nggak ada bahaya juga sebenarnya. Udah ada bahaya. Kalau mikir gimana ntar? Ya mudah-mudahan jangan pada pakai pikiran. Cukup nyaman saja. Nyaman saja. Nikmati fasilitas di organisasi. Betul. Urusan perjalanan organisasi serahkan kepada kepengurusan. Kalian tinggal menjalankan dan menjaga. Kami yang akan memelihara. Asik. Harapannya ke depan nih, Bang El untuk 15. RBMC ya. Ya semakin besar sih.
semua presiden, semua ketua juga pasti kan berpikir pengembangan sayap ya. Iya. Ya setelah di Bandung mungkin kami akan menerapkan checkpoint nanti ada di kota lain, karena beberapa member kami ada yang dari luar kota yang registrasi di Bandung. Dan itu bakal menjadikan Checkpoint kami ya. Jadi sebelum merepotkan kota lain, setidaknya ada keluarga kami yang ada di sana. Bang Asa? Tapi bukan chapter ya, Bukan chapter, kami bukan checkpoint. checkpoint. Jadi tidak bisa rekrut member di kota tersebut. hanya yang sudah terregistrasi. Kalaupun memang ada, pasti kita akan arahkan ke kota tersebut dulu. Tapi ya kalau misalnya tidak mau, ya berarti mengikuti regulasi R15 Bandung. Harus kopdarnya di Bandung. Touring mulainya nggak bisa dari kota tersebut, langsung harus dari Bandung dulu. Nah, misalkan nih, ada kan kita juga kebetulan humasnya kita di Jakarta. Ada humas Jakarta. Kalau dia mau touring ke Bogor, dari Jakarta kan dekat. Oh iya, betul. Dia harus ke Bandung dulu baru ke Bogor. Fair ya. Tapi kalau udah live member sih ya nggak apa-apa. Kemudian kalau ketika menjalankan sebagai prospek itu harus seperti itu. MC coy. Ya masih banyak yang lebih sulit dari R15 Bandung lah. MC lain banyak. Nanti kita bakal apa ya? Gali lagi. Mungkin kan kita baru dapat satu sudut pandang. Masih banyak sudut pandang yang lainnya, masih banyak. Biar nggak jadi kontroversi. Kan Jangan resiko lah. Harus berani ambil resiko Iya. ya. Kalau masih berada di zona nyaman sih ya flat gitu-gitu aja. Iya. Kita bakal berkembang. Karena perjalanan yang saya lakukan itu banyak pro kontra. Dengan teman-teman di kakak saya di pendiri pun saya pernah ya sedikit ada polemik, tapi ya alhamdulillah, dan keyakinan sih mereka semua alhamdulillah jalan ikut bareng. Bang Asa punya harapan untuk RBMC ke depannya? Untuk Cepat full harapan. kalah gitu. Cepat Itu full sih. color. Tapi gue untuk angkatan pengennya mah bareng-bareng sampai full color gitu, nggak ada yang cekclok. Jadi kan ada angkatan-angkatannya di kampus. Iya. Itu aja sih paling. Harapannya itu. Ini namanya egois ini. Kita nanya buat RBMC bukan buat diri sendiri. Ya nggak apa-apa, nanti di sidangnya beres ini. Oh, saya bilang itu buat angkatan. Oh. Ya, angkatan itu bareng-bareng gitu. Ah. Nggak ada yang misah. Biasanya gitu. Kalau untuk R15 Bandungnya, Kalau untuk R15 Bandungnya nih harapannya. Yang pasti mah yang terbaik lah. Apapun gitu. Dalam segi Baik itu organisasi, kekompakan, kekeluargaan. Apapun itu yang terbaik buat RBMC. sudah konsisten. konsisten. Sudah merasa memiliki RBMC? Saya Sampai alhamdulillah detik ini. sedikit-sedikit lah walaupun Kan ada kalau di banyak- RBMC gitu. Kalau udah rasa memiliki, set darahnya darah serigala. bukan. Anja. Darahnya udah darah serigala. Berarti nungguin bulan purnama nggak? Enggak nungguin pisau ada coba. Udah pada punya ini belum nikah. Kalau Bang Asa udah nikah? Belum. Belum juga. Rata-rata banyakan jomblo juga sih ya. Kan kopdarnya malam minggu biar bebas. Di dalam arti bebas kan nggak harus jomblo juga. Ya ada checkpoint mah. Ada checkpoint. Kamar, Ada. tempat parkir. Mobil aja bannya udah 4, ada kan serepnya 1. Iya. Bukan yang YMC kan mobil nggak ada soalnya nggak ada serep. Ini bahaya ini. Kalau nonton bahaya. Rekos. Agak yang bohong. Rak yang bohong. Bang El, terakhir sebelum kita tutup ada pesan-pesan khususnya untuk kita mengglobal ya, bikers di luar sana. Ya khususnya di teman-teman bikers yang lain ya. Jadi popor berkendara lah. Jangan cuman mau gayanya aja. Jangan cuman mau ngumpulnya aja banyak. Jangan cuman bisa membandingkan antar bikers lain.
Ya kalau udah di dunia motor kan harus saling rangkul ya. Iya betul. Ya sudah tidak zamannya lagi lah. Zaman dulu kan geng motor. Ya sifat-sifat itu udahlah. Semua bayar pajak. Semua pengguna jalan ya. Gak usah saling senggol. Apalagi menghina salah satu unit. Iya. Yang jelas-jelas bukan varian yang dihinanya. Nah, Kalau udah ke unit, kami pun pengelola unit tersebut gitu maksudnya. Itu sih harapan saya. Jangan mentang-mentang udah kelihatan 10 member ngerasa kuat. Kami pun yang 300 masih tetap belajar, masih tetap mengevaluasi diri lah. sebenarnya kurangnya ya. Karena ya baik lagi di atas langit ada langit yang selalu saya terapkan, yang selalu saya jaga. Brother, dengar semua. Kameramen denger tidur. Baca Robe doang. Bahasa ada pesan-pesan Udah sih dari L Press sudah mewakili banget. udah mewakili Iya. banyak ya, Bro. Bukannya kita nggak mau ngobrol banyak, sebenarnya masih banyak yang mau kita obrolin. Karena biasa kita nutup di jam 12, jam 1 malam. Ini sekarang kita nutup di jam 4 pagi, brother. Tapi nggak apa-apa. Takut keburu adzan subuh. Iya, tapi nggak apa-apa. Kita nggak kenal waktu untuk nyari ilmu. Ya, apalagi informasi sangat berharga nih, informasi seperti ini. Di dunia MC ternyata, tapi orang-orang hebat yang ada di dalamnya, dan insya Allah akan bertahan terus ya. Amin. Amin. Solid sampai mati. Amin. Amin. Makasih Betul, banyak. ya. Bang El, makasih Siap. banyak. Sehat terus. Amin. Amin. Bang Asa, makasih banyak. Wah, teman-teman, hari ini kita sudah bertemu dengan RBMC R15 Bandung Motorcycle Club. Mudah-mudahan memberikan inspirasi, informasi yang membuat diri kita menjadi mempunyai motivasi yang lebih besar lagi. Karena organisasi kita mungkin belum sehebat mereka, itu penciutan buat kita untuk lebih hebat lagi dan lebih kuat lagi. Ya Bang ya? Siap. Karena di jalan itu keras, brother. Kalau nggak ditabrak, nabrak. Oke, jangan lupa buat teman-teman di subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Terakhir dari gua, MC Jojo, saudara itu terkadang saat saudara tertawa, dia akan ikut tertawa. Tapi saat saudara menangis, dia akan tetap tertawa sampai menangis. Oke, gue MC Jojo, kita akhiri pada subuh hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.